Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya membacakan dua ayat untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, ayat 7 sampai ayat 8. Bapak Ibu dapat membaca juga keseluruhan dari Matius 12 ya. Ada beberapa peristiwa yang dicatat dalam Matius pasal 12 ini. Baik ayat 7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan renungan kita pada hari ini, judulnya adalah Sabat. Bapak Ibu tentu masih ingat tentang Sabat, atau juga di antara Bapak Ibu ada yang tahu tentang arti dari Sabat. Sabat adalah hari perhentian, di mana pada waktu bangsa Israel ya, dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama, Sabat itu ditetapkan oleh Allah, dan Allah yang menghendaki hari Sabat itu adalah hari perhentian, di mana bangsa Israel khusus pada hari Sabat, hari perhentian, mereka harus mengkhususkan hari itu untuk datang ke bait Allah, beribadah kepada Allah, dan berdiam diri di hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Allah. Jadi Sabat mereka harus berhenti dari setiap pekerjaan mereka dan semua datang ke hadirat Tuhan. Itulah yang dinamakan Sabat di dalam perjanjian lama. Hari perhentian di mana orang Israel harus beribadat kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dalam ayat 1 sampai ayat 8. Bapak Ibu, dalam bagian pertama tentu ya, bagian observasi. Mari kita mengobservasi bagian pertama. Siapa pribadi-pribadi yang kita sudah baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tentu yang pertama ada pribadi Yesus, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, dan orang Farisi. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini dikatakan bahwa terjadi pada hari Sabat. Di sebuah ladang ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Dan apa respon atas peristiwa itu? Respon Yesus maupun respon dari orang Farisi. Bapak Ibu, peristiwanya yang terjadi adalah murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum yang ada di ladang, di mana mereka sedang berjalan melewati ladang yang ada gandumnya. Murid-murid itu memetik gandum. Nah, lalu orang Farisi yang selalu mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, ya mengikut bukan dengan maksud supaya mendengarkan perkataannya dan terus mengasihi dia, tapi mendengarkan perkataannya, melihat setiap tindakannya dan mencari kesalahan Yesus, bahkan pengikut Yesus itu murid-muridnya. Nah, orang-orang Farisi yang mengikut Tuhan Yesus ini sedang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus supaya dapat disalahkan, supaya dapat dihukum, ditangkap. Tetapi mereka tidak pernah punya kesalahan ataupun dosa di mata orang Farisi. Oleh karena itu mereka mencari kesalahan. Nah, di hari Sabat bagi orang Farisi, mereka memegang hukum Taurat, mereka mengerti bahwa tidak diperbolehkan seseorang Israel bekerja. Bagi mereka, melihat murid-murid yang memetik gandum itu adalah sebuah pekerjaan. Sehingga mereka berkata kepada Tuhan Yesus, lihat, murid-muridmu melakukan suatu pelanggaran. Mereka melakukan kesalahan karena memetik gandum pada hari Sabat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa respon Tuhan Yesus terhadap respon orang Farisi dengan apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Yesus tidak menyalahkan muridnya, namun menjelaskan kepada orang Farisi tentang pikiran orang Farisi yang keliru, yang salah. Mereka salah memaknai Sabat dan mengartikannya dalam kehidupan mereka. Bukan berarti berhenti total tanpa orang itu makan dan minum. Bukan hari Sabat yang mematikan, tapi bagi Yesus hari Sabat itu betul hari perhentian di mana kita semua datang beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan pada hari itu. Karena sudah 6 hari kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan.
Bagi orang Farisi harus berhenti total. Nah, bagi Tuhan bagaimana mungkin orang tidak makan pada hari Sabat ya? Dan di sini respon Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya, namun memberikan pengertian, membuka pikiran orang Farisi yang salah memahami tentang memaknai hari Sabat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat bagian aplikasi. Interpretasi. Bagian interpretasi kebenaran-kebenaran yang kita temukan dalam ayat 1 sampai ayat 8, kita melihat perdebatan Yesus dan orang Farisi. Yang pertama yang Yesus lakukan, kebenaran yang pertama, Yesus membuka pikiran mereka, memberikan mereka contoh. Yang pertama Tuhan berikan contoh, Bapak Ibu dapat membacanya ya. Yang pertama Tuhan memberikan contoh melalui apa yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Yang pertama tentang Daud dan anak buahnya ketika lari dari kekejaran Saul pada waktu itu, anak buah Daud itu mereka mengalami lapar sehingga mereka meminta imam untuk memberikan roti yang sebenarnya bukan untuk diberikan kepada semua orang, dan itu adalah sajian yang menjadi sajian yang khusus. Namun dikatakan imam memberikan itu. Apakah itu salah? Tuhan berkata kepada mereka, tidak cukup sampai di situ. Tuhan membuka lagi pikiran mereka, logika mereka dengan contoh yang kedua. Tuhan memberikan contoh yang kedua, Bapak Ibu dapat melihatnya. Dikatakan yang pertama tadi tentang Daud ya, dan anak buahnya yang waktu itu juga lapar, anak buahnya mengalami kelaparan. Yang kedua, imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Imam-imam yang melayani itu bekerjanya kapan? Tuhan katakan hari Sabat juga. Mereka harus mengatur persembahan dalam rumah Allah, mengatur apa yang harus dilakukan ya. Mereka bekerja dalam hari Sabat. Apakah imam-imam itu juga salah? Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi. Mereka tidak dapat menjawab ucapan-ucapan Yesus itu. Nah, bagian yang berikut, Yesus berkata kepada mereka di ayatnya yang ke 6, Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan ayat yang kelima tadi tentang contoh imam-imam. Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Sebenarnya dengan perkataan ini Tuhan Yesus ingin membuka pikiran orang Farisi. Ini loh aku Allah, ini loh di depanmu yang berbicara, yang engkau baca dalam Taurat, yang engkau baca dalam kitab Musa. Inilah aku Allah. Tuhan berkata di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara ya, di sini ada yang melebihi bait Allah. Karena di dalam ayatnya yang kelima dikatakan imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah namun tidak bersalah. Itu perkataan Tuhan Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Tuhan memperjelas bahwa Dia yang berdiri di depan mereka itulah melebihi bait Allah. Itulah bait Allah yang sesungguhnya Allah yang disembah di bait Allahnya Tuhan pada hari Sabat. Namun mereka belum mengerti, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskan lagi di ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya akulah Tuhan atas hari Sabat. Aku berkuasa atas setiap hari apapun itu. Dan apa yang kulakukan ada dalam kendaliku, ada dalam kuasaku. Tuhan katakan kamu tidak dapat mempersalahkan aku. Seharusnya bahasa sehari-harinya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, orang Farisi hanya mencari kesalahan Allah. Mana mungkin manusia bisa mempersalahkan Allah. Kita mungkin bisa, Tuhan mengizinkan kita beberapa hari, beberapa jam, beberapa menit mengata-ngatai Allah dengan tidak benar. Itu kalau diizinkan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan berhari-hari ataupun 1 jam, satu kata saja kita menghujat Allah, kita hanya seperti firman Tuhan katakan kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita hilang, tidak ada kuasa sedikit pun untuk melawan Allah, apalagi mencari kesalahan Allah. Tapi itu yang dilakukan orang Farisi sebelum zaman kita sekarang Bapak Ibu. Dan kita belajar dari kehidupan mereka yang suka menyalahkan firman, yang tidak mengakui firman karena yang berdiri di hadapan mereka adalah firman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa aplikasinya bagi kita semua? Aplikasinya yaitu kita harus tahu makna Sabat, bukan sekedar berhenti dari semua aktivitas, melainkan bagaimana melakukan kehendak Allah di hari Sabat tersebut.
kehendak Allah di hari Sabat, kita harus beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang ya, anak-anak Tuhan yang hari Sabat, hari perhentian. Sekarang kita hari perhentiannya di hari ke-7, hari Minggu. Saya tidak ingin kenapa berpindah hari Minggu dan penjelasan Sabat dulu di hari apa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara ya, tapi makna Sabat adalah kita juga harus memberikan waktu kita kepada Tuhan. Ada waktunya yang kita beribadah bersama-sama, yaitu pada hari Minggu. Banyak orang yang masih merasa bahwa kalau tinggalkan pekerjaan itu sesuatu yang merugikan. Oleh karena itu hanya mengindahkan hari Sabat ketika ada event-event besar. Mungkin Natal, mungkin Paskah, hadir Bapak Ibu Saudara. Nah, ini catatan bagi kita sama-sama untuk kita mengindahkan hari di mana kita harus memberikan hari yang khusus bagi Tuhan. Dan bagi kita umat Kristiani, kita beribadah pada hari yang ke-7 yaitu hari Minggu. Mari datang ke rumah Allah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jangan sampai kita hanya datang beribadah di rumah Allah yaitu bait Allah pada hari-hari tertentu, Paskah atau mungkin hari Natal dan hari-hari besar lainnya. Oleh karena itu mari maknai hari Sabat sesuai dengan kehendak Allah, yaitu setiap ada pertemuan ibadah kita harus lakukan itu di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hari Minggu kita berjumpa dengan Allah, setiap hari di rumah kita masing-masing kita bisa meluangkan 1 jam bahkan lebih atau mungkin setengah jam kalau kita baru memulai datang berjumpa dengan Allah ya, selain kita berjumpa di bait Allah yaitu gerejanya. Dan kita sendiri juga adalah bait Allah. Namun kita akan membahas di hal yang lain tentang hidup kita adalah bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aplikasi yang lainnya bagi kita bersama. Hari Sabat dirancang oleh Allah sebagai hari yang kudus. Dan hari Sabat dikenal juga hari perhentian bagi umat Israel, di mana mereka harus berhenti dari pekerjaan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya kita mengindahkan hari-hari ibadah kita, datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mencela prinsip yang dimiliki oleh orang Farisi karena prinsip yang mereka miliki itu salah. Memutarbalikkan kebenaran, memaknai hari yang diberkati Tuhan dengan salah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menghendaki saya dan kita semua untuk mempunyai belas kasihan. Mengapa Tuhan mengizinkan ya? Tadi ada beberapa contoh dari firman Allah dalam Perjanjian Lama. Tuhan katakan tadi ayat yang kita baca di ayat yang ke-7, belas kasihanlah yang kukehendaki. Ketika kita melakukan belas kasihan, itu kita memaknai hari Sabat juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan kasih itu lebih utama bagi Allah, di mana ketika ada orang kelaparan, mereka harus diberi makan, bukan membiarkannya. Hukum adalah hukum, tapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Oleh karena itu kenakan belas kasihan, Allah katakan. Dan hal yang lain dalam bagian aplikasi ini, mari jangan suka mencari kesalahan orang lain. Orang Farisi mencari-cari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Bagi kita jangan suka mencari kesalahan orang lain, tetapi marilah kita mencari kesenangan bersama, mengajak orang lain untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan juga beribadah kepada Tuhan dengan terpaksa hanya karena harus beribadah pada hari Minggu, tapi lakukan itu dengan penuh sukacita. Beribadah jangan terpaksa karena hanya aturan atau kebiasaan. Lakukan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak bagi diri kita buat bekerja dan memenuhi segala sesuatunya untuk menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau ingin menceritakan kesaksian, mujizat Tuhan, dalam keluarga, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menghormati hari Sabat seperti kami menghormati Engkau dan lebih menghormati Engkau. Dan ajar kami untuk tidak salah mengerti tentang hari Sabat Tuhan. Kami juga harus mengindahkan Engkau, berhenti dalam setiap pekerjaan kami, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak
mencari-cari kesalahan orang lain dan merasa diri lebih benar karena kami adalah orang yang sama di hadapan-Mu. Demikianlah hendaknya keluarga GPD El Shaddai Magelang memandangnya, bahwa keluarga GPD El Shaddai Magelang telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh keluarga GPD El Shaddai Magelang. Janganlah keluarga GPD El Shaddai Magelang menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa, tetapi menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.